Baik, pada materi arsitektur tropis, saya akan menjelaskan pendahuluan, rumusan masalah, dan tujuan, serta karakteristiknya. Apa itu arsitektur tropis? Arsitektur tropis adalah pendekatan desain bangunan yang mengoptimalkan bentuk, bahan, dan teknik konstruksi agar sesuai dengan kondisi iklim tropis yang panas dan lembab. Tujuannya adalah menciptakan kenyamanan tanpa bergantung banyak pada teknologi pendingin buatan, sekaligus meminimalkan dampak lingkungan. Indonesia beriklim tropis dengan suhu tinggi dan kelembapan cukup tinggi sepanjang tahun. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam mendesain bangunan agar nyaman dan hemat energi. Arsitektur tropis hadir sebagai solusi adaptasi bangunan terhadap kondisi iklim ini. Rumusan masalah dan tujuannya. Rumusan masalah: bagaimana karakteristik arsitektur tropis dan paradigma desain yang digunakan. Tujuannya menjelaskan prinsip arsitektur tropis, menganalisis paradigma desain, serta memberikan contoh penerapan desain tropis. Karakteristik iklim tropis: suhu tinggi dengan relatif konstan 27-32 derajat Celcius, kelembapan tinggi 70-90 derajat, curah hujan sangat tinggi dan sering hujan deras, paparan sinar matahari langsung sepanjang tahun, angin muson yang berpengaruh pada sirkulasi udara. Iklim tropis memiliki suhu udara tinggi dan kelembapan yang sangat besar. Curah hujan dan intensitas sinar matahari yang kuat menjadi faktor utama yang harus diperhatikan. Pergerakan angin juga penting dalam menciptakan kenyamanan dalam bangunan. Pada materi saya, yang pertama yaitu faktor desain pada iklim tropis basah. Yang pertama, kenyamanan termal untuk menghindari suhu yang panas yang berlebihan. Yang kedua, aliran udara alami agar sirkulasi udara lancar dan kelembapan terkontrol. Yang ketiga, pengendalian radiasi panas untuk mengurangi masuknya panas matahari. Dan yang terakhir, penerangan alami yang cukup untuk mengurangi kebutuhan listrik di siang hari. Kemudian, materi ke-6 yaitu ciri-ciri arsitektur tropis. Yang pertama, atap dengan kemiringan lebih dari 30 derajat untuk mempercepat aliran air hujan. Yang kedua, tritisan atap yang lebar 8-100 cm untuk melindungi dinding dan jendela. Yang ketiga, ventilasi silang dan bukaan besar untuk memastikan sirkulasi udara optimal. Dan yang terakhir, pemanfaatan material lokal untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Dan materi terakhir saya yaitu paradigma desain arsitektur tropis. Pada materi ini, yang pertama, paradigma desain tropis adalah pendekatan untuk menciptakan bangunan sesuai karakter iklim tropis. Yang kedua, paradigma ini terdiri dari 3 paradigma utama. Yang pertama, line, edge, dan shade. Yang kedua, neo-screen dan lower kids. Dan yang terakhir, tradition based. Fokus pada pengaturan garis dan tepi bangunan agar cahaya alami dan bayangan dapat dioptimalkan. Yang kedua yaitu strategi ini membantu aliran udara dan menciptakan ruang yang nyaman dan sejuk. Yang ketiga, elemen bayangan dari bentuk bangunan mengurangi panas masuk secara langsung. Meniru elemen tropis seperti screen dan louver tanpa memperhatikan fungsinya secara nyata. Yang kedua yaitu louver hanya memberikan kesan visual tropis tanpa mengurangi panas secara efektif. Dan yang ketiga, paradigma ini menunjukkan ketidaksungguhan dalam memikirkan faktor iklim dan lebih fokus pada citra arsitektur. Mengembalikan kearifan lokal dalam desain bangunan tropis. Yang kedua, menggunakan bentuk tradisional seperti atap besar, ventilasi silang, teras, dan country yard. Yang ketiga, pemilihan material lokal dan elemen alam untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan budaya. Yang keempat, tujuannya adalah untuk menjaga identitas budaya sekaligus adaptasi iklim setempat. Oke, untuk materi berikutnya, pendekatan dalam traditional base. Reinvigorating tradition. Menghidupkan kembali prinsip dalam vernakular secara otentik, mulai dari teknik bangun sampai dalam material. Extending tradition.
memodernisasi bentuk tradisional tanpa kehilangan akar budaya. Reinterpreting tradition, menggunakan bahasa desain kontemporer untuk menciptakan karya yang segar tapi tetap menghormati tradisi. Berikutnya contoh bangunan Intilan Tower, gedung ikonik di Surabaya yang dirancang oleh Paul Rudolph pada tahun 1997. Memiliki bentuk asimetris yang mengikuti pergerakan matahari untuk bayangan optimal. Menggunakan material kaca panasa, grey, dan aluminium spandril untuk mengurangi panas dan silau. Tanaman merambat di fasad, membantu menjaga suhu dan kualitas udara dalam ruangan. Berikutnya contoh bangunan Fish House, rumah di Singapura karya Gus arsitek yang harmonis dengan alam sekitar, mengedepankan ruang terbuka dan ventilasi alami dengan pemandangan laut. Atap berbentuk gelombang dilengkapi panel surya fleksibel sebagai sumber energi ramah lingkungan. Desain ini mengutamakan kenyamanan penghuni dalam iklim panas dan lembab. Baik, di sini saya akan menjelaskan tantangan dan peluang desain tropis masa kini, terbagi menjadi 4 bagian. Yang utama adalah meliputi urbanisasi cepat, keterbatasan lahan, dan tekanan komersial yang mengabaikan iklim. Yang kedua, banyak desain modern hanya meniru estetika tropis tanpa memahami prinsip dasarnya. Yang ketiga, peluang terbuka lebar melalui inovasi, teknologi ramah lingkungan, seperti ventilasi pasif, panel surya, dan material daur ulang. Yang keempat, yaitu arsitek perlu merancang desain pendekatan kontekstual, menjawab iklim, budaya, dan kebutuhan sosial masa kini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peran arsitek dalam desain tropis yang bertanggung jawab. Yang pertama, arsitek tidak hanya merancang bentuk, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kenyamanan, efisiensi energi, dan keberlanjutan lingkungan. Yang kedua, penting untuk memahami konteks lokal iklim, budaya, dan perilaku pengguna bangunan. Yang ketiga, kolaborasi dengan iklim, insinyur, dan komunitas lokal sangat dibutuhkan untuk menghasilkan solusi yang holistik. Yang keempat, arsitek masa kini harus menjadi agen perubahan yang mendorong desain tropis yang tidak hanya estetis, tetapi juga fungsional dan berkelanjutan. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang saya bawakan yaitu arsitek tropis adalah solusi desain yang adaptif terhadap iklim panas dan lembab. Ciri khas meliputi atap tinggi dan miring, ventilasi silang, serta peripisan atap yang lebar. Paradigma desain tropis beragam, mulai dari pendekatan fungsional hingga yang mengedepankan tradisi. Contoh bangunan seperti Intilan Tower dan Fish House menunjukkan penerapan prinsip tropis yang berhasil.